Di adegan awal dilihatkan ilustrasi seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 ksatria lainnya untuk menjaga perdamaian. Namun, itu hanyalah mimpi dari seekor panda yang bernama Po. Dia dipanggil oleh ayahnya untuk bekerja sebagai pembuat mie di restorannya. Selagi memasak, Po berbohong kepada ayahnya. Dia bilang dia memimpikan tentang mie. Ayahnya senang kegirangan mendengarnya, karena itu adalah pertanda kalau Po bakal siap untuk diberi resep rahasia warungnya. You are almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my secret ingredient soup. Dad, it was just a dream. Di tempat lain seekor hamster bermain suling, dan tiba-tiba datang 5 murid yang ingin menghabisinya. Ternyata ini hanyalah latihan dari 5 ksatria kungfu, yaitu Monkey, Bangau, Viper, Mantis, dan Tigris. Dan guru mereka ini bernama Master Shifu. Dia dipanggil oleh guru Oogway, yaitu seekor kura-kura. Dia ini seperti petuahnya lah di kungfu ini, master dari segala master. Dan Oogway ternyata memiliki penglihatan masa depan. Dia meramal Tai Long akan keluar dari penjara. Mendengar itu, Shifu tak percaya, langsung mengirimkan pesan kepada penjaga agar mengamankannya secara cepat. Oogway mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan Tai Long adalah dengan menemukan Dragon Warrior, atau bahasa Indonesianya Ksatria Naga. Kembali ke restoran, Po sedang melayani pelanggan dengan perut besarnya. Dan tiba-tiba, poster pelantikan Ksatria Naga ditempel di restorannya. Sebagai fans berat kungfu, dia langsung menyuruh pelanggan untuk pergi dan makan di acara tersebut, sehingga dia bisa ke sana. Tapi dia dicegat oleh ayahnya. Ayahnya menyuruh untuk berjualan di sana karena warga bakal banyak berkumpul di sana. Dengan berat hati, Po melaksanakannya. Akhirnya dia sampai. Ternyata acara tersebut di atas gunung, dan banyak anak tangganya. Po yang membawa gerobak kesulitan untuk naik. Langsung dia meninggalkan gerobaknya dan naik penuh semangat untuk melihat siapa ksatria naganya. Sesampainya di acara, dia mengambil nafas sejenak karena habis menaiki anak tangga yang banyak. Tetapi gerbangnya ditutup. Dia tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya dia mengintip, dan namun ada aja kendalanya. Sampai akhirnya dia jatuh di warung petasan. Dan Oogway pun bersiap untuk memilih siapa yang menjadi ksatria naga dari 5 ksatria ini. Sedangkan itu, Po mencari cara untuk masuk dengan kursi yang dimodif dengan petasannya, membakar petasannya, dan ia langsung terbang hingga terjatuh tepat di depan Oogway yang sedang memilih Dragon Warrior. Ternyata tangan Oogway menunjuk Po, dan Tigris bilang bukannya ke arah dia. Oogway berkata tidak, tangannya menunjuk Po. Dan jadilah tanpa diduga Po menjadi ksatria naga. 5 ksatria kebingungan dan Master Shifu protes kepada Oogway. Dia bilang kalau itu cuma kebetulan. Namun Oogway mengatakan tidak ada yang kebetulan. 5 murid Shifu pun meminta maaf kepadanya. Namun Shifu mengatakan, "Aku yang meminta maaf jika dia tidak bisa pergi besok hari." Ternyata Shifu berniat mengusir Po dari perguruan kungfu ini. Di lain tempat, burung yang membawa pesan Shifu pun sampai di depan penjara. Dia membawa pesan dan memberikannya kepada sipir penjara, yaitu seekor badak. Dia tersinggung dengan pesan Shifu karena seolah-olah meremehkan pekerjaannya. Dia membawa burung itu untuk melihat bagaimana keamanan di penjara, yang tidak mungkin ada yang kabur dari sini. Dengan 1000 penjaga, 1 pintu keluar masuk, dan 1 orang tahanan, yaitu Tai Long. Burung dibawa oleh sipir ke tempat Tai Long. Badak ini membuktikan kalau Tai Long tidak berdaya lagi, bahkan ketika ekornya diinjak. Burung percaya, dan mereka kembali ke atas penjara. Dan ternyata burung itu meninggalkan bulunya. Mata Tai Long pun terbuka. Po yang menjadi
menjadi kesatria naga dibawa ke kastilnya, bertemu dengan Shifu yang kesal dan menghina Po. Dia bilang dia bau dan tubuhnya yang penuh lemak tidak akan menjadi Dragon Warrior. Dia mengancam Po kalau Oge sebenarnya salah memilih Po menjadi Dragon Warrior. Sampailah Po di tempat latihan dengan Shifu. Terlihat 5 murid Shifu lainnya sedang melakukan latihan mereka. Tampak Po ketakutan dan meminta Shifu untuk menurunkan level latihannya ke newbie. Shifu memberikan tugas untuk memukul boneka ini. Ini adalah latihan untuk anak-anak katanya. Langsung Po memukulnya. Bukan, lebih kencang lagi Po. Dan ternyata boneka itu mental dan mengenai Po. Po pun terjatuh ke arah latihan dan dia sangat babak belur dengan tes pertama dari Shifu ini. Mereka semua pulang latihan dan 5 kesatria julid kenapa bisa si Po yang jadi Dragon Warrior-nya. Tigris juga terlihat kecewa dengan keputusan itu. Sampainya di asrama, Po tidak sengaja mendobrak pintu dari kamar Bangau. Po bilang kepada Bangau kalau dia heran kenapa bisa diangkat menjadi Dragon Warrior. Dia mengatakan kalau dia fans berat dari 5 kesatria kungfu ini. Akhirnya, Po pun pergi dan tiba-tiba Tigris membuka kamarnya dan menyuruh untuk keluar. Namun, bukan pergi dari kamar, tetapi pergi dari sini karena dia tidak layak menjadi Dragon Warrior. Po pun galau dan merenung di atas bukit. Dia didatangi oleh Oge, petua kungfu yang seekor kura-kura. Po pun curhat mereka membencinya, dan dia tak seperti Dragon Warrior yang orang bayangkan. Oge memberikan nasihat agar Po bisa tenang dan tidak menyesali perbuatannya. Di lain tempat di penjara, setelah mendapatkan bulu burung pembawa surat, Tai Long melepaskan dirinya menggunakan bulu itu. Emang tai sih. Dia berusaha melarikan diri dari 1000 penjaga dan dia melawan mereka. Sampai tiba di depan sipir penjara, dia ingin menghajarnya namun bangunannya sudah dihancurkan. Dia terjatuh dan bangkit lagi. Dia tenggelam dalam Dia memejat serpihan ledakan tersebut dan melempar bom ke arah penjaga di sana. Dan dia keluar dari penjara dan menyuruh burung tersebut untuk menyampaikan pesan ke Shifu kalau dia sudah bebas. Keesokan harinya, Shifu datang ke asrama dan 5 kesatria bersiap. Tetapi Panda tidak ada. Shifu pikir dia sudah lari karena sudah tidak tahan. Tetapi setelah membuka pintu kuil, ternyata Panda berlatih semalaman. Bukan, dia hanya tersangkut di 2 bambu. Kemudian ditolong Bangau. Shifu akhirnya membuka latihan pertama Panda. Ya, Panda babak belur dibuat murid lainnya. Namun dia tidak menyerah. Melihat itu, Shifu ingin menghadapinya. Dia dibanting sana-sini namun Po tidak menyerah. Karena kesal, langsung Shifu menendangnya jatuh ke bawah kastil. Di asrama, Po diobati oleh Mantis. Dan Po mengobrol kepada Viper dan bertanya kenapa Shifu jahat dan tidak pernah tersenyum. Tigris yang tak sengaja lewat pun bilang sebelum ada Tai Long. Apa maksudnya? Ternyata Tai Long adalah murid pertama dari Shifu. Dia dilatih olehnya hingga dia kuat. Shifu percaya kalau Tai Long lah yang menjadi Dragon Warrior. Gulungan Dragon Warrior ini berisi kekuatan super yang tak tertandingi siapapun. Tetapi Oge melihat ada sisi keburukan kepada Tai Long. Merasa dikhianati, dia pun pergi. Dan akhirnya dia kembali untuk memaksa mendapatkan gulungannya. Shifu pun berusaha menghentikannya namun tidak bisa, hingga Oge harus turun tangan karenanya. Dan dia pun dipenjara. Karena kejadian itu, Shifu pun tak pernah tersenyum lagi. Shifu bersemedi menenangkan pikirannya, dan burung pun membawa pesan Tai Long. Langsung saja Shifu menjumpai Oge. Oge pun terkejut. Karena panik, Shifu pun mengeluhkan kenapa Oge memilih Po untuk menjadi Dragon Warrior. Itu hanya kebetulan katanya. Oge pun menjawab tidak ada yang kebetulan. Dia menasihati Shifu agar percaya pada takdir dan proses. Dan tiba-tiba Oge memberikan tongkatnya. Dia pun pergi dari dunia ini alias mati.
Di meja makan, Po menyiapkan mie. Ternyata mie-nya sangat enak. Mereka tertawa karena membuat lelucon, tapi tidak dengan Tigris. Shifu pun datang dan memberitahu kalau Tai Long sudah kabur dari penjara dan akan menuju ke sini. Mendengar itu, Po pun lari terbirit-birit, tetapi dikejar oleh Shifu yang mencegatnya. Sangat ketakutan, Po gelisah karena tidak ada progres dari latihan selama ini. Shifu bilang kalau Po harus percaya pada gurunya, yaitu dia. Po bertanya, apa yang bisa kau lakukan untuk merubahku? Shifu pun sedih karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tigris sepertinya mencoba mengejar Tai Long untuk bertarung sendirian. Namun, dikejar oleh murid lainnya. Ternyata mereka ingin membantu Tigris. Akhirnya mereka menuju ke tempat Tai Long jauh di sana. Besoknya, setelah merenung, Shifu mendengar suara dari Po yang bersemangat. Dia pikir bahwa ada di tempat latihan karena itu suaranya mirip banget. Tetapi Po ada di dapur, dan Shifu melihat dia sedang makan makanannya dengan rakusnya. Tetapi, apa yang terjadi? Dapur berantakan. Semua terjadi karena Po ingin makan. Melihat kekuatan itu, Shifu mengetes Po. Dia bilang ada makanan enak di pojok atas dapurnya. Dan ya, apa yang dia lihat? Po bisa split dengan kuda-kuda sempurna. Melihat itu, Shifu menemukan ide untuk melatih Po dan membawanya ke atas gunung. Sampailah mereka di danau yang merupakan terciptanya kungfu pertama kali. Dan Shifu bilang kepada Po, mulai sekarang dia akan menjadi gurunya. Dan Po sangat semangat. Dan ya, seperti dugaan, Shifu melatihnya dengan semangkuk bakpao. Po bisa makan setelah latihan, itu syaratnya. Dan latihan pun dimulai. Setelah latihan, Shifu memberikan bakpao untuk Po, kemudian dia ingin memakannya. Dan dengan cepat direbut oleh Shifu. Berulang-ulang hingga menyisihkan satu bakpao saja. Mereka berebut dan bertarung. Terlihat perubahan Po di sini. Akhirnya Po bisa mengalahkan pertarungannya dan Shifu pun tersenyum senang. Esoknya di tempat lain, kelima kesatria pun sampai di tempat tujuan dan mereka bertarung melawan Tai Long. Sangat cepat dan gesit pertarungan mereka. Namun, kelima kesatria dapat dikalahkan oleh satu orang yang bernama Tai Long. Shifu dan Po melihat mereka yang sudah tak sadarkan diri. Langsung saja Shifu memperbaiki titik saraf mereka yang sudah dilumpuhkan oleh Tai Long. Melihat itu, Po gelisah, dia tidak pede untuk mengalahkan Tai Long. Tetapi, Shifu mempercayainya dan memberikan gulungan Dragon Warrior yang katanya memiliki kekuatan super tak tertandingi. Langsung saja Po membukanya dan ternyata ya kosong. Tidak ada apa-apa. Shifu pun heran, dia juga tidak tahu. Melihat itu, mereka kecewa dan Shifu memberikan tugas kepada mereka untuk membantu warga mengungsi. Dia sendiri yang nantinya akan melawan Tai Long. Segera mereka mengevakuasi warga menjauh dari kota. Dan saat evakuasi, Po ternyata melihat ayahnya dan ngobrol sejenak. Ayahnya bilang dia akan memberikan resep rahasia mie tersebut kepada Po sekarang. Po yang tadinya lesu akhirnya penasaran semangat. Dia mendengarnya dan jawaban ayahnya terkait resep rahasianya adalah tidak ada. Ya, tidak ada resep rahasia. Itu hanya mie biasa. Ayahnya bilang kau hanya harus percaya bahwa itu spesial. Mendengar itu, Po mengambil gulungannya dan melihat sekali lagi, yaitu ada bayangannya. Dia tersenyum dan kembali ke kuil itu untuk menyelamatkan Master Shifu. Akhirnya Shifu kedatangan murid pertamanya, Tai Long. Mereka berantem dan bertarung, tetapi Shifu berhasil dikalahkan oleh Tai Long. Tai Long menyadari gulungannya sudah tidak ada dan menanyakan di mana Dragon Warrior. Dia berniat membunuh Shifu, namun datanglah Dragon Warrior, kesatria naga yang tak terkalahkan, yaitu Po. I am the Dragon Warrior.
Tai Long pun terkejut karena dia panda. Dia gendut, seharusnya akulah yang menjadi Dragon Warrior, katanya. Dengan sigap, Tai Long memukul dan Po mental lagi ke dia. Tai Long marah dan menghajarnya, dan mereka saling menyerang untuk merebut gulungan kosong itu. Sangat sengit pertarungan mereka. Hingga saatnya Tai Long bisa mengalahkan Po dan mencoba membuka gulungan, namun kosong. Dia heran tak percaya. Langsung Tai Long menghajar Po dengan melumpuhkan sarafnya. Namun Po memiliki lemak, bukan otot. Jurus itu tak berlaku baginya. Mereka bertarung sekali lagi, dan Po berhasil melemparkan Tai Long dengan perutnya dan terjatuh ke tanah. Tak menyerah, dia bangkit, dan Po menggunakan jurus andalan Shifu, yaitu jurus genggaman jari Wuxi. Dan Tai Long terkalahkan. Akhirnya, para warga mengakui dan 5 kesatria salam hormat kepada guru baru mereka, yaitu Po si kesatria naga. Dan Master Shifu ternyata belum mati. Dia berterima kasih kepada Po karena sudah membalaskan dosanya, dan dia tersenyum. Jadi itulah alur cerita dari Kung Fu Panda.